Untuk video kita kali ini adalah mengenai konsep redoks berdasarkan peningkatan atau kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Konsep redoks, reduksi oksidasi. Nah, itu berdasarkan peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu di sini, apa itu reaksi reduksi, apa itu reaksi oksidasi. Nah, ini ada beberapa istilah yang saya perlihatkan. Di sini ada 6. Nah, yang pertama itu reaksi reduksi, itu adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, sedangkan untuk reaksi oksidasi itu adalah reaksi yang mengalami peningkatan atau kenaikan bilangan oksidasi. Lalu ada juga istilah reduktor. Ya, reduktor ini adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi atau zat yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Nah, sedangkan oksidator itu adalah zat yang mengalami reaksi reduksi atau zat yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, kemudian ada namanya juga hasil reduksi. Nah, hasil reduksi ini adalah hasil dari penurunan jumlah bilangan oksidasi. Nah, kalau hasil oksidasi, hasil oksidasi itu adalah hasil dari kenaikan jumlah bilangan oksidasi atau zat dari hasil kenaikan bilangan oksidasi. Nah, di sini ada suatu contoh soal. Tentukan reduktor, oksidator, hasil oksidasi dan hasil reduksi pada reaksi redoks di bawah ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu ini merupakan reaksi kimia. Reaksi kimia antara besi dengan HCl, asam klorida, lalu menghasilkan besi 2 klorida plus gas hidrogen. Nah, yang di sebelah sini, yang ini adalah zat-zat yang bereaksi. Tanda panah ini menunjukkan hasil reaksinya. Nah, ini yaitu FeCl2 plus H2. Ini merupakan zat-zat yang bereaksi, yang ini adalah produk atau hasil daripada reaksi. Nah, untuk itu kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada unsur, kita lihat di sini ada unsur Fe, kemudian ada FeCl2. Nah, ini kita lihat di Fe ini mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kita buktikan terlebih dahulu ya. Nah, kita buat seperti ini. Nah, kemudian kita hitung bilangan oksidasinya. Nah, kalau Fe ini merupakan unsur bebas. Nah, dia merupakan unsur bebas, maka bilangan oksidasinya itu adalah 0. Kan nanti kalian lihat di aturan daripada penentuan bilangan oksidasi. Ya, unsur bebas. Nah, kemudian di sini kita cari berapakah bilangan oksidasi Fe dari senyawa FeCl2. Nah, kalian sudah bisa kan menghitung untuk menghitung daripada bilangan oksidasi. Nah, kita lihat di sini FeCl2. Nah, kita mencari bilangan oksidasi Fe. Maka sama dengan di sini dia sama dengan 0 ya, di sini sama dengan 0 tanpa muatan kan senyawanya sama dengan 0. Nah, jadi bilangan oksidasi kita singkat BOFE ditambah 2 kali bilangan oksidasi Cl, BOCl
sama dengan 0. Nah, bilangan oksidasi Fe ditambah 2 kali bilangan oksidasi Cl. Oksidasi Cl ini golongan 7A. Dia memiliki bilangan oksidasi negatif 1. Cari di ketentuan, ini ada di ketentuannya, sama dengan 0. Maka bilangan oksidasi Fe sama tambah di sinilah. Jadi negatif ya, negatif 2 sama dengan 0. Maka bilangan oksidasi Fe itu sama dengan pindah ruas. Nah, ini jadi positif 2. Maka bilangan oksidasi Fe sama dengan positif 2. Nah, berarti kita tulis di sini positif 2. Atau bisa juga dengan cara langsung. Nah, misalnya di sini kita mengerjakannya langsung. Kali ini kan banyak kertas nantinya. Nah, di sini kan dia tanpa muatan nih senyawanya, jadi sama dengan 0. Tuh. Nah, kemudian si Cl tadi kan dia bilangan oksidasinya adalah negatif 1. Nah, negatif 1 dikali 2 negatif 2. Lalu pindah ruas jadi positif 2. Maka hasilnya positif 2. Bisa seperti itu. Kalau tidak bisa langsung ya cara yang sebelumnya tadi. Nah, kemudian kita lihat di sini dapat sudah. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ada hidrogen. Nah, hidrogen ini merupakan unsur bebas juga, berarti dia bilangan oksidasinya 0. Maka hidrogen inilah yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, seperti itu. Jadi H2 ini unsur bebas. Unsur bebas itu kada bentuk senyawa, tidak bentuk senyawa. Nah, 0. Nah, kemudian kita cari bilangan oksidasi H dalam HCl ini. Bisa dengan cara yang seperti tadi. Jadi dengan cara langsung boleh juga. Di sini misalnya nih HCl sama dengan 0. Berarti bilangan oksidasi H ditambah bilangan oksidasi Cl sama dengan 0. Bilangan oksidasi H ditambah bilangan oksidasi Cl tadi kan negatif 1, ada di ketentuan karena dia golongan 7A. Jadi bilangan oksidasi H ini pindah ruas ini menjadi positif 1. Nah, seperti itu. Di sini positif 1. Atau cara langsung seperti ini bisa. Ini kan sama dengan 0 tanpa muatan nih. Kemudian kita tahu bahwa Cl ini negatif 1. Jumlah Cl sini hanya 1. Nah, jadi di sini 1 dikali negatif 1 ya negatif 1. Kemudian ini pindah ruas jadi positif 1. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita menentukan naik turunnya. Ini dari 0 menjadi positif 2. Naik ya. Naik ke turun, naik ya. Naik. Sedangkan dari positif 1 menjadi 0 itu turun. Nah, dari sini kita bisa melihat yang mana yang disebut ke pertanyaannya reduktor ya. Reduktor, kita tulis dulu reduktor. Itu adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi. Zat yang mengalami reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi tadi adalah zat yang mengalami kenaikan atau peningkatan bilangan oksidasi. Siapa yang naik tadi? Kita lihat di sebelum reaksi ini, zat-zat yang bereaksi, yaitu yang naik adalah Fe dari 0 menjadi positif 2. Berarti Fe. Kemudian yang sebagai oksidator siapa? Oksidator tadi adalah zat yang mengalami reaksi reduksi. Zat yang mengalami reaksi reduksi artinya zat yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Siapa yang turun di sini? Yaitu si HCl ini. Nah, nih HCl dari positif 1 menjadi 0. Berarti di sini kita tulis HCl. Zat yang mengalami penurunan bilangan oksidasi itu disebut dengan oksidator. Kemudian kita tulis lagi di sini hasil reduksi.
karena ditanyakannya hasil reduksi. Hasil reduksi tadi adalah hasil dari hasil dari penurunan jumlah bilangan oksidasi. Hasil kalau mencari hasil di sini, artinya kita mencari hasil di sini yang mengalami penurunan jumlah bilangan oksidasi. Siapa yang mengalami penurunan di sini? Yaitu adalah H2. Kan dari positif 1 menjadi 0, berarti dia hasil penurunan, berarti hasilnya H2. Kemudian ada lagi hasil oksidasi. Hasil oksidasi itu adalah hasil dari kenaikan jumlah bilangan oksidasi tadi. Siapa hasilnya? Nah, ini kan dari 0 menjadi positif 2, maka si FeCl2 ini adalah hasil dari oksidasi. Jadi hasil oksidasinya adalah FeCl2. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini ada suatu reaksi kimia antara HBr asam bromida dengan asam sulfat H2SO4 menghasilkan Br2 ditambah SO2 plus 2H2O. Nah, ini suatu reaksi kimia. Lalu pertanyaannya tadi sama, sebagai reduktor siapa, oksidator siapa, kemudian hasil reduksinya siapa, dan hasil oksidasinya siapa. Kita lihat dulu reaksi di sini. Nah, di sini kita lihat ada Br2. Kita tahu Br2 ini adalah unsur bebas 0. Sedangkan di sini ada bersenyawa, dia bergabung dengan hidrogen, otomatis ada nilai daripada bilangan oksidasinya. Artinya bukan 0 bilangan oksidasinya, artinya mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, sekarang kita tandai terlebih dahulu si Br ini yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, kemudian kita lihat lagi reaksi berikutnya di sini. Nah, di sini yang paling nampak terlihat adalah si sulfur ini, S. Nah, kita coba dulu apakah dia mengalami perubahan atau tidak. Nah, sekarang kita lihat di sini 0 ya, unsur bebas 0. Nah, kemudian sini kita langsung aja ya. Di sini HBr. Kita mencari Br ini berapakah bilangan oksidasinya. Nah, kita sama dengan 0 di sini. Kenapa? Dia senyawanya tanpa muatan, jadi sama dengan 0. Nah, kemudian di sini ada hidrogen. Hidrogen menurut ketentuannya dia bilangan oksidasinya adalah positif 1. Jadi ada 1 di sini hidrogennya. Kita tulis di sini 1 dikali positif 1 ya positif 1. Nah, lalu kita pindah ruas jadi negatif 1. Ini kan saya positif, pindah ruas jadi negatif 1. Jadi di Br inilah negatif 1. Kita lanjut ke sini. Kita hitung H2SO4S ini berapakah bilangan oksidasinya. Nah, dia sama dengan 0 dulu. Kita tulis sama dengan 0. Kenapa dia tanpa muatan di sini senyawanya? Sekarang kita hitung hidrogen dalam ketentuan bilangan oksidasi. Hidrogen ini adalah positif 1. Nah, positif 1 dikali 2 jadi positif 2. Kemudian sini oksigen. Untuk oksigen ini dia negatif 2 ya, negatif 2 berdasarkan ketentuan negatif 2. Berarti 4 dikali negatif 2 berarti negatif 8 ya, negatif 8. Nah, sekarang semua yang di sini kita pindah ruas. Jadi sini positif 8 dari negatif 8 menjadi positif 8. Yang ini pindah ruas dari positif 2 menjadi negatif 2. 8 kurang 2 6. Nah, gitu. Kemudian yang ini, berapakah bilangan oksidasi S dalam SO2? Nah, di sini
sama caranya, sama dengan 0. Di sini sama dengan 0 dulu karena tanpa muatan. 2 dikali negatif 2, bilangan oksidasi O tadi negatif 2. 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. Pindah ruas, ini positif 4. Jadi di sini positif 4. Nah, sudah kelihatan di sini. Nah, sekarang kita menentukan yang mana yang naik, yang mana turun. Ini dari negatif 1 menjadi 0 naik ya. Naik. Dari 6, positif 6 ke positif 4 turun. Nah, dari sini kita bisa menentukan yang mana reduktor ya, reduktor adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi tadi, zat yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Siapa yang naik di sini? Yaitu si HBr. Kemudian oksidator itu adalah zat yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Siapa yang mengalami penurunan? Yaitu si H2SO4. H2SO4 kan mengalami penurunan dari 6 turun menjadi 4. Kemudian hasil tadilah hasil oksidasi. Hasil oksidasi itu adalah hasil dari kenaikan jumlah bilangan oksidasi. Siapa tadi hasilnya? Hasil itu mencari di sini. Yang naik tadi si Br ya, naik Br2 berarti di Br2. Kemudian hasil reduksi. Siapa hasil reduksinya? Hasil dari turun tadi. Ini adalah si SO2. Nah, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih.